Metode penelitian hukum. Topik ke-25 dari 70 topik. Penalaran induksi sebagai penalaran hukum dalam penelitian hukum. Bagian pertama, Jujun Surya Sumantri mengemukakan bahwa penalaran ilmiah pada hakikat merupakan gabungan dari penalaran deduktif dan penalaran induktif, di mana penalaran deduktif terkait dengan rasionalisme, dan penalaran induktif berkait dengan empirisme. Selanjutnya dikemukakan bahwa logika induktif erat hubungannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Berkaitan dengan hal tersebut diumpamakan kita mempunyai fakta bahwa kambing mempunyai mata, gajah mempunyai mata, demikian juga dengan singa, kucing dan berbagai binatang lainnya yang mempunyai mata. Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, yaitu semua bintang mempunyai mata. Kesimpulan yang bersifat umum tersebut mempunyai dua keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah bahwa pernyataan yang bersifat umum tersebut bersifat ekonomis. Kehidupan yang beraneka ragam dengan berbagai corak dan segi dapat direduksikan menjadi beberapa pernyataan. Pengetahuan yang dikumpulkan manusia bukanlah merupakan koleksi dari berbagai fakta, melainkan esensi dari fakta-fakta tersebut. Demikian juga dalam pernyataan mengenai fakta yang dipaparkan, pengetahuan tidak bermaksud membuat reproduksi dari objek tertentu, melainkan menekankan pada struktur dasar yang menyangga wujud fakta tersebut. Pernyataan yang bagaimanapun lengkap dan cermatnya tidak bisa memproduksikan betapa manisnya semangkuk kopi atau pahitnya sebutir pil kina. Pengetahuan cukup puas dengan pernyataan elementer yang bersifat kategoris bahwa kopi itu manis dan pil kina itu pahit. Pernyataan seperti ini sudah cukup bagi manusia unluk, bersifat fungsional dalam kehidupan praktis dan berpikir teoritis. Keuntungan yang kedua dari pernyataan yang bersifat umum adalah dimungkinkan proses penalaran selanjutnya baik secara induktif maupun secara deduktif. Secara induktif, maka dari berbagai pernyataan yang bersifat umum dapat disimpulkan pernyataan yang bersifat lebih umum lagi. Umpamanya, semua binatang mempunyai mata dan semua manusia mempunyai mata, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa semua makhluk mempunyai mata. Penalaran semacam ini memungkinkan disusunnya pengetahuan secara sistematis yang mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan yang makin lama makin bersifat fundamental. Jujun Surya Sumantri mengemukakan, berlainan dengan kaum rasionalis, maka kaum empirisme berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu bukan didapatkan lewat penalaran rasional yang abstrak, namun lewat pengalaman yang konkret. Gejala-gejala alamiah menurut anggapan kaum empiris adalah bersifat konkret dan dapat dinyatakan lewat tangkapan panca indera manusia. Gejala tersebut kalau diletak lebih lanjut mempunyai beberapa karakteristik tertentu, misalnya terdapat pola yang teralur mengenai suatu kejadian tertentu. Suatu benda padat kalau dipanaskan akan memanjang, langit mendung diikuti dengan turunnya hujan. Demikian seterusnya di mana pengamatan akan membuahkan pengetahuan mengenai berbagai gejala yang mengikuti pola-pola tertentu. Di samping itu, dapat melihat adanya karakteristik lain, yaitu adanya kesamaan dan pengulangan, umpamanya logam jika dipanaskan akan memanjang. Hal ini memungkinkan untuk melakukan suatu generalisasi dari berbagai kasus yang terjadi. Empirisme adalah paham filosofis yang mengajarkan bahwa sumber satu-satunya bagi pengetahuan manusia adalah pengalaman. Yang penting bagi kaum empiris adalah data dan fakta yang ditangkap oleh panca indera manusia. Satu-satunya sumber pengetahuan yang benar adalah diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan panca indera. Sumber pengetahuan adalah pengalaman dan pengamatan panca indera yang memberi data dan fakta bagi pengetahuan. Semua konsep dan ide yang dianggap benar sesungguhnya bersumber dari pengalaman dengan objek yang ditangkap melalui panca indera. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman yang terjadi melalui dan berkat bantuan panca indera, khususnya yang bersifat spontan dan langsung. Pengalaman atau percobaan atau pengamatan, penelitian langsung di lapangan untuk mengumpulkan fakta dan data. Hal tersebut merupakan titik tolak dari pengetahuan manusia, karena pada dasarnya kita tahu tentang sesuatu hanya berdasarkan atau bertitik tolak pengetahuan inderawi kita. Tidak ada sumber lain, selain pengalaman, dan bukan akal budi. Selanjutnya dikemukakan bahwa panca indera memainkan peranan yang penting dibandingkan dengan akal budi. Pertama,
karena semua proposisi yang diucapkan merupakan hasil laporan dari pengalaman atau disimpulkan dari pengalaman. Kedua, kita tidak bisa mempunyai ide atau konsep apapun tentang sesuatu, kecuali yang didasarkan pada apa yang diperoleh dari pengalaman. Ketiga, akal budi hanya bisa berfungsi kalau punya acuan ke realitas atau pengalaman. Bagi kaum empiris, akal budi hanya mengkombinasikan pengalaman indrawi untuk sampai pada pengetahuan, dan tanpa pengalaman indrawi tidak ada pengetahuan apa-apa. Beberapa hal yang penting dari pandangan empirisme. Pertama, kaum empiris mengakui bahwa persepsi atau proses penginderaan sampai tingkat tertentu tidak dapat diragukan, atau indubitable. Sampai tingkat tertentu persepsi bebas dari kemungkinan salah atau keliru, karena kekeliruan tidak punya tempat pada apa yang terberikan, atau given. Sesuatu yang given sampai tingkat tertentu harus diterima sebagai nyata, tidak keliru, tidak diragukan. Bagi Hume dan empiris, persepsi tidak bisa diragukan. Yang keliru adalah daya nalar manusia dalam menangkap dan memutuskan apa yang ditangkap oleh panca indera. Ada kebenaran tertentu yang diberikan oleh pengalaman indrawi dan satu-satunya pengetahuan sejati adalah pengetahuan lewat pengalaman. Kedua, dari empirisme Hume terlihat jelas bahwa empirisme hanyalah sebuah tesis tentang pengetahuan empiris, yaitu pengetahuan tentang dunia yang berkaitan dengan pengalaman manusia. Empiris tidak bermaksud menyangkut pula pengetahuan a priori semacam ilmu ukur dan matematika. Kaum empiris mengakui bahwa ada pengetahuan tertentu yang tidak diperoleh melalui pengalaman indrawi. Ketiga, karena lebih menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan manusia, kaum empiris jadinya lebih menekankan metode pengetahuan induktif, yaitu cara kerja ilmu-ilmu empiris yang mendasarkan diri pada pengamatan, pada eksperimen untuk bisa sampai pada pengetahuan yang umum tak terbantahkan. Oleh karena itu, pengetahuan yang ditekankan kaum empiris adalah pengetahuan a posteriori. Sikap dasar kaum empiris ini mempunyai sumbangan besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern, karena memacu percobaan yang didasarkan pada observasi dan penelitian empiris. Ilmuwan tidak lagi bergulat dan terpaku pada rumusan dan prinsip-prinsip pertama yang bersifat a priori dan berlaku mutlak, melainkan lebih giat melakukan penilaian lapangan untuk membuktikan kebenaran berbagai proposisi dan untuk sampai pada pengetahuan yang lebih universal sifatnya. Bersamaan dengan ini, terutama atas pengaruh Hume dan Francis Bacon, semakin kuat kecenderungan untuk merelatifkan kebenaran berbagai pengetahuan manusia. Sebagaimana diketahui bahwa penalaran induksi atau logika induksi digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Merumuskan fakta, mencari hubungan sebab dan akibat, serta mengembangkan penalaran berdasarkan kasus-kasus terdahulu yang telah diputus, kemudian membandingkan kasus faktual yang dihadapi. Berdasarkan temuan tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang menyatakan penalaran dengan menggunakan logika induktif. Benar apabila ada pendapat bahwa ilmu, atau sains, pada dasarnya menekankan arti pentingnya penalaran secara induktif, meskipun dalam praktiknya juga tidak pernah mengabaikan peran dan arti pentingnya prosedur penalaran yang deduktif. Namun, berbeda dengan tradisi penalaran pada abad-abad pra-ilmu, atau pre-scientific. Pada penalaran ilmu ini, metode bernalar induktif akan selalu ditempatkan pada posisi mendahului melalui pengamatan terhadap pertanyaan-pertanyaan proposisional yang disusun sebagai premis-premis dan kemudian kesimpulannya ditarik melalui prosedur induktif. Dengan memanfaatkan proposisi-proposisi hasil pengamatan atau observasi, akan memperoleh proposisi-proposisi baru, sebagai kesimpulan induktif, yang berdaya laku umum dan sebagai asas. Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam dunia penalaran ilmu, asas yang diperoleh secara induktif ini pada putaran berikutnya akan dapat dijadikan sebagai proposisi pangkal, atau premise mayor, untuk mengembangkan pemikiran deduktif spekulatif guna menghasilkan kesimpulan, atau disebut hipotesis, yang pada putaran berikutnya dapat dipakai sebagai modal untuk memulai proses induksi berikutnya. Apabila hukum-hukum logika sudah dikuasai, dan prosedur-prosedur penalaran, atau deduktif maupun induktif, sudah dipahami, maka dilanjutkan pada pelaksanaan prosedur-prosedur logika itu secara operasional untuk memperoleh kebenaran-kebenaran material. Pada tahap yang demikian, kemampuan berlogika harus diteruskan dengan kiat operasionalnya yang disebut dengan metode penelitian. Oleh karena itu, suatu penelitian pada dasarnya merupakan kelanjutan, atau manus longa, penalaran, dan tanpa operasi-operasi penelitian yang baik,
maka setiap penalaran tidak akan lebih berharga dari suatu pola pikir yang menyebelah dan mungkin steril. Dapat ditambahkan tentang pengertian logika induktif, yang walaupun sama, namun dapat menambah kejelasan makna yang hakiki, dikemukakan oleh Abdullah, bahwa berpikir secara induksi, yaitu berpikir dari hal-hal yang konkret ditarik pada sebuah simpulan yang umum, disebut juga abstraksi. Disebut abstraksi, karena cara berpikir logika induktif berangkat dari sesuatu yang khusus untuk kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Kelemahan dari logika induktif adalah karena generalisasi yang terlalu dini, menganggap sudah pasti sesuatu yang belum pasti. Kelemahan lain dalam penyusunan pengetahuan secara empiris adalah bahwa pengetahuan yang dikumpulkan tersebut cenderung untuk menjadi suatu kumpulan fakta-fakta. Kumpulan tersebut belum tentu bersifat konsisten dan mungkin saja terdapat hal-hal yang bersifat kontradiktif. Suatu kumpulan mengenai fakta, atau kaitan antara berbagai fakta belum menjamin terwujudnya suatu sistem pengetahuan yang sistematis, kecuali kalau dia hanya seorang kolektor barang-barang serbaneka. Itulah materi topik ke-25 metode penelitian hukum. Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.